Gue kasih contoh soal. Misalnya gue punya, aduh harus gambar lagi tadi. Gue males. Ya udah. Oke, gambar yang bagus. Oke, aduh. Oke. Gambar cepat aja ya. Nah, eh, misal gue punya vektor ini. Misal punya vektor ini deh. Dimana ini itu tingginya, tinggi z-nya itu setengah. Anggap di setengah z, oke? Kita akan buktikan bahwa cara kita kok gua ini kasus kedua ya? Sorry. Salah kan tuh gua. Kasus pertama itu misalnya gue punya kubus, misalnya vektor, aduh jelek banget ya. Misalnya gue punya kubus ini, sumbu z, sumbu y, sumbu x. Misalnya vektor apa yang paling gampang kira-kira? Ya udah ya, ini aja yang paling gampang. Kita buktikan apakah vektor ini, kita belum tahu angkanya tapi coba kita buktikan ini tuh emang ke sini sama. Oke. Di sini kan nilainya berapa? 1,1,1 ya. Nah, kalau ini sebagai waksen V aksen V aksen sama W aksen, berarti kita bisa nyari UV TW-nya menggunakan rumus tadi, oke? Gue yakin itu nggak sulit dihafal, ya walaupun ya mau nggak mau itu dihafal karena itu emang hasil dari apa ya, mungkin percobaan atau iterasi atau istilahnya regresi menggunakan ya iterasi yang banyak dan dapat hasil bentuk kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, untuk ini hafalin aja. Setengah itu oke, gue langsung tulis aja ya, nggak usah pakai itunya, langsung dua u aksen berarti 2 dikurang 1 ini v sepertiga ini 2 kurang 1, di sini min 2 kurang 1 berarti ini berapa? Sepertiga 2/3, dan ini 1. Karena maupun mau indeks Miller kek, mau Miller Brevis kek, itu nggak boleh pecahan, maka kita kali suatu nilai n semuanya dengan dikali suatu faktor nilai n untuk semuanya sehingga mereka bulat. Atau biasanya aturannya carilah bilangan bulat terkecil. Oke, bilangan bulat terkecil yang bisa dipakai untuk 4 ini. Jadi misalnya gua kali ini dengan 3, bisa kan udah jadi bilangan bulat kan. Tapi kalau misalnya gua kali 6, bisa juga itu bulat tapi itu bukan terkecil. Sepertiga dikali apa namanya? 3 berarti ini 1. Ini 1, ini min 2, ini 3. Dari situ bisa kita plot langsung ke sini. Anggap sini A1, A2 dan A3. Berarti ini sebagai U itu sebagai A1, V itu sebagai A2 dan seterusnya. Berarti kita bisa bilang ini ada di 1,1. Oke, U aksen 1, di sini 1, A2 berarti sini 1, min 2,
misalnya oke, ini misalnya eh oh ya, kita dalam, kalau gini nih skalanya gede ya. Kita kalau misalnya mau memplotkan nilai ini, kita gunakan aja nggak apa-apa pecahannya. Tapi nanti dalam penulisannya nggak boleh dalam bentuk pecahan. Jadi misalnya kita pakai sepertiga, berarti ini dibagi 3. 3 sama besar. 3 sama besar dan tiganya 3 sama besar. Dan ini juga 3 sama besar. Oke. Sepertiga berarti ada di sini. V aksen sepertiga berarti sejajar di sini. Sejajar sepertiga berarti ke sini ya, ke sini. Min 1. Oh, min 1 tuh min 2/3, 1 2 di sini. Dan 1 berarti ini sepertiga, 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 1. Nah, kan benar. Akhirnya ini ke sini. Benar kan? Nah, ada satu lagi yang perlu lebih catat, bahwa di dalam UVTW itu pasti itu salah satu itu, kalau misalnya nilai semuanya positif, misalnya W aksen W aksennya positif, pasti ada satu di Miller Brevesnya yang negatif. Kenapa? Dilihat dari gambar ini pun kita bisa nebak bahwa vektor ini cuma dibentuk 3 sumbu, Z, A1 dan A2. Nah, sumbu yang lain A3 itu pasti atau sumbu sisanya itu pasti bagian negatifnya. Pasti itu. Kenapa? Karena dia cuma A1, A2, Z dan A3-nya ya ada di negatifnya. Misalnya ke sini juga misalnya. Ini A3-nya positif. Misalnya ini ke sini aja. Misalnya sini A3-nya positif, A2-nya positif, tapi A1-nya negatif dan misalnya Z-nya positif. Nah, jadi pasti ada satu negatif kalau W aksen V aksen ininya W aksennya itu positif semua. Atau ada salah satu yang pasti positif kalau semuanya negatif. Oke, kebayang ya?